بفضل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ويطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيا ربي بسادتي تحقق لي شارتي عساتتي بشارتي ويسكو وقتنا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله لا إله محمد رسول الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جنى ومن بالحق أولنا شفيع الخلق عند الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinnum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Wa qala Allah ta'ala aidan wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, yaitu Bapak Ustaz Asep Hidayat, dan juga segenap pengurusnya. Mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita kali ini masih tetap dalam satu tema perjalanan hidup manusia. Kemarin kita berbicara tentang kematian, ya. Selalu saya ingatkan bahwasanya kita semua pasti mati. Innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan semua kalian pasti mati. Ada orang yang nggak mati, Pak? Pak Sugeng mau nggak mati? Udah pasti mati, Pak. Pak Asep tinggal tunggu waktu. Siapa yang mau duluan? Nggak ada yang berani. Innaka mayyitun, sungguh Muhammad kamu pasti. Wa innahum mayyitun, semua kalian pasti mati. Tidak satu manusia pun yang kekal abadi hidup di alam dunia ini. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa imita fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Tidak satupun manusia yang aku buat kekal hidup abadi selamanya di alam dunia ini sebelum kamu mati Muhammad. Apa imita fahumul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa akan merasakan tuh yang namanya mati. Satu pun di antara kita nggak ada yang bisa lari dari peristiwa yang namanya kematian. Kul, katakan Muhammad, Nabi ditanya lagi, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian. Fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti menjumpaimu. Kita nanti akan dijumpai oleh yang namanya kematian. Pak, setiap hari malaikat maut berapa kali mendang kita? Woi, kemarin udah ngaji kan? 70 kali. Ustaz Asep nih, datang malaikat maut ke rumahnya, diliatin aja, copot jangan nih nyawanya. Ustaz Nyaman nih, copot jangan nih nyawanya. Kalau belum waktunya belum, 70 kali kita diperhatikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat munkar nakir juga udah siap mau nanyain kita waktu masuk ke dalam alam kubur. Raqib atib lah yang dekat dengan kita. Nih Pak, saya sedikit kasih ilmunya, nggak ngambil untung. Ya, kalau Bapak buka baju, lepas baju Bapak baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kenapa Pak Ustaz? Karena di dalam kamar kita itu makhluk kasat mata terus memperhatikan kita. Aurat kita dibuka, baca Bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan menyebut nama Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Tertutup hijab, ditutup oleh hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasat mata mereka yang namanya jin ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mampu melihat aurat kita. Ajarkan pada istri dan anak-anak kita. Gampang nggak Pak? Gampang nggak kira-kira? Belum dapat ilmunya Pak Ustaz, baru kali ini. Gampang, bismillah, ingat aja. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kalau malaikat Israel datang ngeliatin kita 70 kali. Jin, makhluk kasat mata perhatiin kita. Apa nggak ada kapoknya kita hidup di alam dunia? Terus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita hidup nyantai ya. Coba deh, waktunya sholat isya, selepas sholat isya duduk ngopi bareng, rokok, enak kan? Enak loh. Hidup di zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hidup tinggal di Villa Cibitung, enak Pak. Iya, Subhanallah, Allah Karim, dikasih kenikmatan dunia kita, ya, dikasih kenikmatan dunia. Ya Allah, kalau lagi sakit, saya kalau lagi sakit kemarin 3 hari sakit, Allah Karim, kayaknya gue mau mati nih, iya. Tapi apa? Doa saya satu Pak. Ya Allah, jangan Engkau cabut dulu. Ya, ruh saya masih ada tanggung jawab moral. Undangan ceramah masih banyak. Enggak jadi, alhamdulillah. Di WA grup diberitain Pak Ustadz Irwan lagi sakit, doain, syafakallah. Doa, alhamdulillah. Ini dalam kondisi sakit Pak Ustadz. Tapi demi cintaku pada kalian, cie, demi dakwah ini tetap berjalan, insya Allah. Doain Pak. Ustadz Irwan jangan buru-buru jangan buru-buru mati. Kalau ada yang mau mati duluan silakan. Ya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian semua akan berjumpa dengan kematian, dan kalian semua summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha gaib, yang gak bisa kelihatan, Tuhan yang maha nyata, mampu bisa dilihat lewat makhluk-makhluknya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka kalian akan aku nampakkan semua amal perbuatan kalian ketika kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap apa siapa? Kira-kira siap enggak? Siap enggak kira-kira? Kalau udah dinampakin amal perbuatan kita, ya Allah, sekecil apapun amal perbuatan kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa najah, dalam peristiwa syakaratul maut. Amal perbuatan kita akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita lagi mau mandi aja, buka baju, lepas baju, diajarin kalimat doa itu sama Rasulullah. Setiap hari kita diperhatikan malaikat maut 70 kali Pak.
Setiap hari malaikat rakib atid mencatat amal perbuatan kita. Apa kita nggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Diajarin tuh satu kalimat doa ketika bercermin, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, engkau yang telah membaguskan kejadianku, maka baguskan pula akhlakku ya Allah. Akhlak yang dituntut oleh Nabi, akhlak yang diminta oleh Nabi. Kalau kita mau menjadikan Nabi adalah uswatun hasanah, maka jadikan ini sebagai wasilah kita dapati akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, hati-hati dengan akhlakmu, hati-hati mas dengan adabmu. Cermin itu sebenarnya bilang begitu. Beda kita sama Nabi. Nabi setelah wafat meninggal dunia, cermin yang bekas dilihat sama Rasulullah, nangis semuanya Pak. Beda, nggak kayak orang bilang pulang aja, mati aja. Iya nggak? Allah karim. Ya. Lantas bagaimana pertanyaannya ketika kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian jasad kita akan dipendam ke buminya Allah, ruh kita kemana? Baru sampai situ kemarin. Ya, ada kisahnya Pak. Jadi satu hari ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Perhatikan Pak, asbabun nuzul ayat ini. Jadi ketika Rasulullah SAW berjalan bersama dengan Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, dia melintasi yang namanya kota Madinah. Tahu sendiri Pak, kalau dalam catatan risalah, dalam catatan sejarah itu yang namanya orang-orang Madinah sebelum dikunjungi oleh Rasulullah SAW, banyak mereka orang-orang jahiliyah, banyak orang-orang Yahudi di sana yang tinggal menetap di kota Madinah. Sekumpulan orang-orang Yahudi, lantas kemudian baginda Rasulullah SAW melintasi mereka. Saluhu. Kalau bahasa kita, udah tanyain. Cuman malu-malu, ragu. Ada seorang pemuda Yahudi yang memberanikan diri. Ya Abul Qasim, maruh. Apa itu ruh? Nabi ditanya, wahai Muhammad, apa itu ruh? Dijawab nggak kira-kira sama Rasulullah SAW? Ya, tetap melintas dia baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pertanyaan tentang ruh belum turun ayatnya dan belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita konyol ya, ditanya tentang ruh udah menjawab aja, dalilnya nggak jelas. Ya Pak, ya Pak. Ruh itu seperti gambaran seperti orang. Digambarin putih cahaya terbang gitu. Itu mah film Pak. Ya, jadi kadang-kadang kita dikacaukan oleh suasana yang demikian. Ditanya ya Muhammad, ya Abul Qasim, ya, maruh, apa itu ruh? Rasul melintas Pak. Lelah dia duduk di bawah pohon kurma. Dengan siapa? Dengan Imam Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba Allah turunkan ayatnya di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Makna mereka di sini ayatnya menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang Yahudi yang pada notabene-nya, pada catatannya sebenarnya mau mengejek. Ya. Mau ngejek sebenarnya, mau mengetes baginda Rasulullah SAW. Duduk di bawah pohon kurma, lantas turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, turun ayat. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka ya orang-orang Yahudi bertanya, apa itu ruh wahai Muhammad? Qulil ruhu, katakan Muhammad bahwasanya ruh itu min amri rabbi, urusan Tuhanmu. Jadi kita nggak boleh membicarakan perihal ruh terlalu banyak maknanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak sedikit ya pengetahuan yang kalian dapatkan, tidak banyak pengetahuan tentang ruh yang kalian dapatkan. Pengetahuan tentang ruh yang kalian dapatkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kecuali sedikit. Kok baik Pak Irun berani yang menyampaikan tentang ruh? Ya ada dalilnya semua. Iya.
Kenapa? Untuk pembelajaran buat kita. Lantas pertanyaannya, ketika makhluknya Allah yang namanya manusia, lantas kemudian dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya udah kelihatan, pasti pendem ya. Ada yang dibawa ke Ciamis, iya Pak Sep. Ada yang dibawa ke Garut, yang rumahnya tinggalnya di Garut. Ada yang tinggal di Bekasi, di APW, kuburan. Masuk ke liang lahat, masuk ke liang kubur. Tapi ruhnya kemana? Hari ini insya Allah kita belajar. Ya. Jadi dijelaskan lewat ayat ini, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya perihal tentang ruh, katakan Muhammad, ruh itu adalah urusan Tuhan dan sedikit sekali ilmu tentang ruh yang kami berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak, illa qalila, kecuali sedikit. Artinya apa? Sebagai pembelajaran buat kita dari hal yang sedikit ini. Lantas kalau kita berbicara tentang risalah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa, Pak? Pak, dari sagu, dari tanah. Tanah yang diambil diutus mereka malaikat-malaikat Allah. Diambil dari tanah yang berwarna merah, diambil dari tanah Allah yang berwarna putih, diambil dari tanah Allah yang berwarna coklat, diambil dari tanah Allah yang berwarna hitam. Maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Saya mau tanya sekali lagi, kira-kira jasad apa ruh yang duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bingung nggak mau ngejawab atau bingung nggak ngerti nih? Jasad atau ruh yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan Bapak bilang ya, telur sama ayam duluan mana? Jangan bilang. Kalau saya mah jawaban gampang. Telur sama ayam, ya lu telur dulu yang lu ucapin. Iya. Ya, Pak. Kira-kira jasad apa ruh yang duluan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jasad. Banget man. Pak Asep ruh. Ini ketemu enggak kira-kira? Dua-duanya benar, tapi persepsinya beda. Pertama kali Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibuat dulu Nabi Adamnya, jasadnya dibuat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, ada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, belum ditiupkan. Beda dengan manusia, Pak. Nanti kita bicara tentang manusia biar paham semuanya. Ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dulu, baru kemudian ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas, Pak. Ya. Sampai ketika di hidung dia bangkis. Asyik. Karena ruh sudah sebahagian masuk. Ya. Makanya ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Wahai Adam, lafadzkan satu kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah dijalanin. Ini hal sepele loh, Pak. Katanya mau jadikan baginda Rasul sebagai ustadzun hasanah. Perkara bangkis saya. Hasim. Alhamdulillah. Udah dijalanin. Sedikit loh Pak ilmunya, tapi maknanya luar biasa. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah jawab, yarhamukallah. Semoga rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak bangkis aja Allah kasih rahmat. Dan kalau dalam ilmu kesehatan, ketika manusia itu bangkis, maka ada pergerakan di dalam jantung kita nih Pak. Intinya bekerja. Udah mulai gerak. Itu hentakan seperti itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dengar, ini kan yang dengar Allah langsung. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dengar diajarin sama baginda Rasul, wahai hamba-hamba Allah, wahai umatku, ketika ada di antara kalian yang berbangkis, lantas kemudian dia mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, kalian jawab. Nih yang dengar, bacain yarhamukallah. Yang bangkis balik lagi doa, wa yahdikumullah. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk bagimu.
Enak gak jadi orang Islam? Wah nikmat Pak. Cuma perkaranya kita mau ambil pusing gak? Sunnah Pak. Mulai dari tidur sampai ketemu tidur kita. Aktivitas kehidupan manusia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang diciptakan adalah jasadnya Nabi Adam alaihissalam, lantas kemudian ditiupkannya ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai ke tangan, ke kaki. Ini perhatikan, ini penting ilmu. Ya. Lantas kemudian dari punggungnya, pundaknya Nabi Adam alaihissalam keluarlah ruh manusia-manusia yang hidup, yang akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira manusia yang sekarang ada berapa jumlahnya? Adanya miliaran ya Pak ya. Keluar dari pundaknya Nabi Adam. Nih ilmu buat kita. Keluar semuanya. Ya, silakan Bapak buka di dalam surat Al-A'raf ya. Di sana ada perjanjian. Ya. Di sana ada perjanjian. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Saksikan olehmu wahai jabang bayi ketika kita ada di alam arwah, alam rahim sang ibu. Saksikan olehmu wahai jabang bayi, alastu birabbikum. Aku ini adalah Tuhan kalian. Qalu bala. Miliaran ruh menjawab, ya. Qalu bala, kami menyaksikan ya Allah. Sebelum ini, insya Allah lanjut nih Pak. Saya ingin menyampaikan tentang ayat Allah terkait dengan yang namanya manusia. Itulah yang dikatakan dengan keturunan Adam, yang namanya Bani Adam, anak cucunya Adam. Yang jadi presiden, udah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya saya menyampaikan Sayyidul Istighfar. Kita pernah belajar ya Pak ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tum. A'udzu bika min syarri ma mastata'tum. Kita minta nih ya Allah, Engkau telah membuat perjanjian kepadaku ya Allah. Apa perjanjiannya? Ketika kita dikatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Di sana diciptakan kita. Siapa nama kita? Berapa banyak rezeki yang akan kita terima? Ya, kapan hidup kita akan berakhir di alam dunia? Jadi Bapak nggak usah ngoyo nyari rezeki. Ya, Pak Ustadz mah alhamdulillah duduk, alhamdulillah, assalamualaikum Ustadz, tolong doain. Habis doain selesai datang anaknya, assalamualaikum Ustadz, kasih amplop 300 Pak Ustadz. Jadi kalau ada minta doa datang, telepon WA minimal. Subhanallah, ini ketentuan dari Allah Pak. Bapak mau lihat di langit ada rezeki Allah, wa fis samai rizqukum. Di atas langitnya Allah ada rezeki kalian yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di buminya Allah telah dijamin juga rezeki kita. Enggak usah ngoyo. Sehebat apapun larinya kita mengejar rezeki, kalau itu bukan rezeki kita enggak bakal, Pak. Betul enggak? Lah yang duduk-duduk nyantai rezeki nyamperin, Pak. Ini ketentuan Allah. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Lihat. Jadi sebelum saya lebih banyak lagi berbicara tentang ruh, bagaimana ruh itu ketika dicabutnya nyawa manusia yang meninggal dunia, kemana ruhnya? Luar biasa Pak. Sedikit kita buka surat Al-Insan tentang manusia. Di sana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Gak main-main. Bapak diciptakan oleh Allah, dihadirkan ke alam dunia, ada tugas yang Bapak bawa, ada amanah yang Bapak bawa. Bukan berarti kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat rahim orang tua kita nggak ada tanggung jawabnya. Semuanya Pak akan dipertanggungjawabkan. Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang namanya pendengaranmu, mulutmu, suaramu, bicaramu, ya. Wal fuada, hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak diciptakan oleh Allah, dihadirkan ke alam dunia, enggak sembarangan, semuanya ada tanggung jawabnya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar.
Sungguh tidak sia-sia, Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh tidak sia-sia Engkau menciptakan kami. Banyakin baca doa ini, Pak. Artinya apa? Biar kita nih hidup di alam dunia, biar kita hidup di atas muka buminya Allah, menjadi orang yang bermanfaat. Bapak emang pengen jadi orang yang gak bermanfaat? Minimal untuk diri Bapak sendiri lah. Waktu mati masuk surga, selesainya. Enak gak? Minimal manfaat buat Bapak. Terus lakukan kebaikan. Ya, terus lakukan kebaikan. Pak Ustadz, saya udah pensiun, gak bisa. Banyak jalur kebaikan. Ya, zikir kepada Allah, sholat, baca Quran, banyak. Di sini akan dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam ayat ini? Hal ata 'alal insan. Ya, bukankah telah datang yang namanya itu manusia. Hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Apa kata Allah dalam ayat ini? Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa. Satu waktu dari masa. Ini perjalanan hidup kita dimulai dari alam arwah masuk ke alam rahim tuh ibu-ibu kita semuanya, anak cucu Adam. Lantas kemudian ditiupkan oleh Allah ruhnya. Ada pertanggungjawaban, ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian hadir di atas muka buminya Allah sebagai yang namanya manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Ya. Apa maknanya? Maknanya adalah lam yakun syai'am mazkura. Bapak waktu ada di alam rahim udah disebut belum? Paling didoain, lam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha adh-dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Pegang perut istri, Pak. Bapak tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab, Pak. Doain juga istri, minta perlindungan kalimat Allah yang sempurna ketika pegang rambut istri. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alai wa a'udzu bika min syarraha wa syarra ma jabalta alai. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah dari kebaikan apa yang ada pada istriku, dari kebaikan apa yang telah Engkau ciptakan pada istriku. Jadi ada istri yang baik. Dengan kalimat doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maknanya apa? Kita berlindung kepada Allah dengan kebaikan Allah yang sempurna lewat kalimat Allah yang sempurna. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan apa yang ada pada istriku dan dari keburukan apa yang telah Engkau ciptakan pada istriku. Kalau istrinya baik, alhamdulillah. Terus bapak punya nama baik, akan dimuliakan oleh orang banyak. Ketika bapak punya istri yang tidak baik, bapak dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika istrinya hamil, doain, Pak, supaya anak keturunannya adalah keturunan yang apa? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Keturunan yang membawa iman. Imannya kepada siapa? Imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah disebut belum nama kita pada saat itu? Ayat Allah yang membuktikan. Al-Insan ayat yang pertama. Lantas kemudian inna khalaqnal insan min nutfah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari setetes mani. Jijik enggak, Pak? Jangan sombong. Hei manusia, engkau diciptakan oleh Allah dari setetes air mani yang bercampur dengan yang namanya mani perempuan. Bercampur dia. Jadi maknanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia 40 hari berupa nutmah, yang 40 hari berikutnya baru yang namanya mudghah, darah. Baru kemudian daging. Nih perbedaannya Pak Atman. Pak Atman bilang jasad dulu, baru ruh. Benar. Dalam penciptaan Nabi Adam alaihis salam. Tapi ketika berbicara tentang penciptaan manusia, anak Adam, Bani Adam, baru kemudian diturunkan dulu ruhnya. Jadi umurnya berapa, Pak? 4 bulan? Ya, 4 bulan. Ya, umurnya berapa? 40 hari maknanya. Maaf, 40 hari, 120 hari. Baru kemudian ruh ditiupkan. Di saat ruh akan ditiupkan, maka dikatakan oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidana. Di sana ada perjanjian. Nama kita siapa? Umur kita berapa lama?
Sampai satu ketika Nabi Daud, ya, Nabi Daud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam udah tahu, Pak. Berapa umurnya Nabi Daud? Wahai Adam, umur Nabi Daud 60 tahun. Dikasih dispensasi, Pak. Diambil dari umurnya Nabi Adam alaihissalam, kasih tambah 40 tahun. Jadi 100. Bapak kira-kira ditambah gak sama Nabi Adam? Saya mau tanya. Paling cincai, Pak, ya, 63 patokannya. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada bonus tambahan, itu karena doanya Nabi Adam alaihis. Nih, Pak. Allahumma tawwil umurana fi taatillah. Semua orang pengen, ya Allah, panjangkan umur kami dalam apa? Dalam hal taat kami kepadamu, ya Allah. Doa kita kan seperti itu. Dan ketika kita punya anak, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Minta yang baik-baik sama Allah, betul nggak? Padahal udah ada perjanjian sama Allah. Dan Nabi Adam mendoakan anak cucu keturunan Nabi Adam, salah satunya Nabi Daud yang sudah didoakan oleh Nabi Adam. Umurnya 60 tahun ditambah bonus 40 tahun. Ngambil dari mana? Dari Nabi Adam. Allah kirim. Ya, Nabi Adam umurnya berapa kira-kira, Pak? 900 tahun, 950 tahun dalam riwayat lain. Siti Hawa 110 tahun. Ada orang bilang yang umurnya sampai gitu, maknanya 1100 tahun, ya. 950 tahun Nabi Adam, Siti Hawa 1100 tahun. Ada orang bilang yang umurnya 1000, Pak Sugeng. Iya, 60 tahun aja kempis, aduh, pinggang sakit, ya enggak? Apalagi yang dirasa? Mata udah mulai rabun, kunang-kunang. Hati udah mulai dor, mati gua. Pernah gak kalau lagi sakit ingatin mati, Pak Nur? Mendingan bener ingat mati, Pak. Insya Allah kalau dipanjangkan umurnya kan jadi hidup lagi. Disitulah ada yang namanya estafet sebenarnya. Ya Allah, Engkau panjangkan usiaku. Allahumma tawwil umurna fi taatillah. Panjangkan usiaku dalam taat kepadamu, ya Allah. Artinya apa? Respek kita ketika disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat teman-teman kita. Syafaqallah, Allahumma antas syafa, Allahumma antas syifa, syifauka, sebut nama Bapak. Itu artinya apa? Allah memberikan kesempatan buat kita. Kalau hidup kita sebelumnya tidak becus, nggak mau diatur sama Allah, nggak mau taat sama Allah, ketika disembuhkan oleh Allah, maka di situ hijrah kembali, wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, paham sampai di sini? Nabi Adam diciptakan oleh Allah, jasadnya dulu sudah dipilih tanahnya, lantas kemudian baru diciptakan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ruh-ruh kita nih ada keluar dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam, berkumpulnya di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan kembali nanti kepada arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini, Pak? Ya. Lantas apa kemudian? Inna khalaqnal insan min nutfah amsyaj. Artinya kita ini sudah diciptakan oleh Allah dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau Allah udah bilang laqad, sungguh nggak main-main Allah. Sungguh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Hebat, Pak. Kalau Bapak mau lihat Nabi Adam tuh kayak lihat orang India, Pak. Ya, gantengnya seperti itu. Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan masih kalah, Pak. Tapi lebih mulia lagi, lebih ganteng lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat fisik, Pak. Ya. Lantas kemudian dalam ayat ini lanjut, ya, dikatakan faja'alnahu sami'an basyira. Lantas kemudian apa? Kami mengujinya, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani bercampur dan kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Artinya apa, Pak? Kita punya mata, diciptakan mata kita. Kita punya telinga, diciptakan telinga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Ini kalau kita mau telusuri kabel-kabel dalam diri manusia itu luar biasa, Pak. Urat saraf, Pak, kalau ada, Pak, pada kepala kita, Pak. Pernah nggak uji coba itu? Mata kita, makanya kalau ditanya
ketika kita ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bapak ingat gak tentang perjanjian Bapak dengan Allah? Ingat gak? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Bukan ingat lagi Pak Ustadz. Nggak tahu, jawab aja selesai. Nggak tahu kita. Ya, kenapa semua Allah berikan keterbatasan. Mata yang Bapak punya terbatas pandangannya. Radius berapa? Kalau udah umur 60 tahun udah nggak kelihatan, Pak. Tapi kalau cewek yang lihat, yang lewat, jelas ya kelihatan. Karena nafs. Nanti kita bahas nafs. Ya. Ya nggak? Duit yang merah kelihatan nggak? Jelas. Jelas, Pak. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi, Pak? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna adanya. Udah cukup? Ya belum pentingnya. Kita bisa masuk. Ya. Sedikit, ya. Nanti kita sambung. Lantas kemudian ketika orang itu mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi. Ya, pentingnya aja dulu. Ya, nanti kita kupas lagi bulan depan. Ya. Matinya seorang manusia tergantung amal perbuatannya. Ketika kita sujud, kita minta Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah wa a'udzubika min syu'il khotimah. Kita minta kematian yang terindah, kematian yang tercantik. Bapak yakinlah dengan amal ibadah yang Bapak kerjakan, salat Bapak akan mengantarkan Bapak pada kematian husnul khotimah. Nih, orang-orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan iman, dia adalah orang yang mukmin. Ketika ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka surat Fussilat, bukti dari ayatnya Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada janji surga akan dinampakkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang-orang mukmin yang ketika meninggal matanya dilihatin surga. Ibaratnya gini, Pak. Bapak tinggal di dalam rumah. Ya, orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin ketika mati dipanggil sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ini mudah-mudahan kita nih jiwanya tenang. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Rabbmu, Tuhanmu dengan ketenangan. Marodiyatan marodiyah padkhuli, silakan masuk ke dalam surgaku. Jadi ruh orang yang beriman ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah malaikal maut, ya, dicabut naik ke arsy-Nya Allah. Ada 3 malaikat Pak di sana. Ya, ada 3 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arsy-Nya Allah. Yang pertama, malaikat yang membawa minyak kasturi, wewangian. Yang kedua, yang membawa kain kafan putih dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang beriman meninggal, lantas kemudian dia wangi, tuh malaikat turun seperti cerita saya kemarin. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya dibungkus dengan kain kafan dari surga, dikasih minyak wangi, diserahkan lagi oleh malaikat yang ketiga sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lewat langit yang pertama tercium wanginya. Siapa, kata malaikat-malaikat Allah, siapa ini? Ya Allah, itu Haji Ngatman bin Fulan. Haji Ngatman, solatnya yang bicara lewat kewangian, solatnya yang berbicara tentang amal perbuatan yang lainnya, baca Qur'annya yang berbicara. Oh, wangi, subhanallah. Setiap tingkatan langitnya Allah akan didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, akan dipuji oleh malaikat-malaikatnya Allah sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka orang-orang yang kafir, orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata malaikat azab? Ukhruj, keluar kamu. Nih, kalau kita ambil contoh gini, Pak. Bapak tinggal diam di rumah, tiba-tiba ada tamu yang datang, "Assalamualaikum." Jawab gak kira-kira? Jawab, karena Bapak adalah orang yang mukmin, tenang, damai. Waalaikumsalam. Awas, hati-hati, jangan suzon. Ini orang mau minta sumbangan. Jangan, Pak. Matinya orang yang suuzon, insya Allah su'ul khotimah. Awas, 70 malaikat
Maut memperhatikan kita. Raqib atid. Awas, jaga hati-hati. Jangan suzon sama orang. Udahlah, semuanya punya tanggung jawab masing-masing kok. Orang lagi sholat tadi suzon, sholatnya, sholat. Nggak penting, Pak. Ya, dipanggil dari luar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Atman, ada uang 1 miliar buat Bang Atman. Buru-buru keluar nggak kira-kira? Saya tanya, ini kehidupan dunia ya. Ketika ruh orang-orang yang beriman akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan surganya Allah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat Allah, bidadari Allah diliatin. Pengen gak kira-kira buru-buru mati? Lu pengen, Pak. Sementara orang-orang kafir, ukhruj, keluarkan. Orang-orang kafir ibarat di luar ada tamu. Assalamualaikum kagak dijawab. Yang datang debt kolektor. Mau penjarain dia, kira-kira keluar enggak? Keluar dari belakang, Pak, naik lotos lonteng, kabur. Sama orang-orang kafir gitu. Keluarnya seperti apa? Ditariknya dengan pisau yang bengkok, seperti bulu yang masuk ke daging, ditarik, Pak, dibetok. Oke, sampai sini saja dulu. Nanti insya Allah kita sambung lagi, lanjut, karena waktunya lagi seru-serunya, enak cerita tentang ruh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada permintaan, Pak, selepas salat Isya kita salat gaib. Ya, insyaallah. Tadi Pak Ustadz Sugeng sudah menyampaikan kalimat doa untuk Ustadz Taufan. Insyaallah kita laksanakan salat gaib. Untuk jenazah siapa? Ahmad Taufan sama satu lagi yang di WA grup ada ya. Mudah-mudahan sampailah yang diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.